Alhamdulillah udah zuhur, alhamdulillah sudah maghrib, alhamdulillah sudah isya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sebentar lagi mau subuh, kita bangun dengan doa yang telah disampaikan tadi, beranjak untuk datang ke masjid. Itulah tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah at-taufik. Wazilat qulubuhum, mendengar palakir 3:30. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mari kita datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk memakmurkan Masjid Al-Furqan yang sama-sama kita cintai. Kalimatnya sudah melekat di hati kita, di pendengaran kita. Palakir itu, kalau palakir pulang, nggak ada yang bangunin, ya 3:30 itu. Berarti Pak Akhir itu memberikan hidayah irsyad kepada kita, mengajak dan mengajak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menghitung pahalanya untuk Pak Akhir yang selalu membangunkan kita. Padahal dia tidak minta, Allah yang akan memberikannya pahala kepada orang-orang yang mau mengajak orang lain. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Orang-orang yang berbuat kebaikan, laki-laki maupun perempuan, kuncinya wa huwa mu'minun, karena iman. Kuncinya mengajak orang lain itu karena iman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang lebih baik lagi. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah atau taufik, yang pertama wazilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana, dan apabila dinasehati siapapun orangnya, yang keluar dari mulutnya tidak dilihat orangnya, tetapi ucapannya, tindakannya adalah baik, dia mampu menerimanya. Ingat, jangan dilihat orangnya, siapapun orangnya, dia memberikan kebaikan, nasihat dari anak kita pun, barangkali dari tetangga pun, dari karyawan pun, kita sebagai manajer barangkali kalimatnya baik, terima. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum, dia akan menambah keimanan. Alhamdulillah, terima kasih karyawan yang baik mengingatkan saya. Subhanallah. Tidak sombong, ente sebagai karyawan ngapain lo? Ente sebagai jamaah, saya sebagai pengurus masjid, pengurus yayasan, dan lain-lainnya. Kalau kalimat itu muncul keluar yang tidak bermanfaat, malah memojokkan orang lain, dia bukan tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah at-taufik. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana, bertambahlah keimanan, bertambahlah keimanan. Bagaimana kita mendatangkan ustaz dan ustazah di sini setiap hari Ahad, apalagi Ramadan ini sebulan penuh. Sudahkah hati kita bertambah keimanannya, atau hanya masuk telinga kiri atau telinga kanan, tidak ada reaksi dalam kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita? Insya Allah orang seperti itu adalah orang-orang khasirun, orang-orang yang rugi di hadapan Allah. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim zadatum imana, bertambahlah keimanannya apabila dinasihati dari siapapun. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yang terakhir, orang yang mendapat hidayah at-taufik adalah dia yang selalu menyandarkan ke dalam kehidupannya
hanya kepada Allah. Dia berdoa hanya kepada Allah, ya Allah, apa yang Engkau berikan ini adalah takdir-Mu, kami menerimanya. Apapun yang kita rasa inilah adalah nikmat dari-Mu, aku mensyukurinya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Ucapannya dia mampu meredam apakah ucapan saya itu bermanfaat atau tidak untuk orang lain, karena Allah mengetahui, melihat kita, basyiro melihat kita, alimun maha mengetahui kita, sehingga apabila kita berucap mampu menahan diri, mampu enggak ucapan saya itu bermanfaat untuk orang yang akan di hadapan kita. Tindakan juga, tindakan kita, mampu tindakan kita itu bermanfaat untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di hadapan kita. Kalau tidak bermanfaat, insya Allah orang yang mendapatkan hidayah atau taufik, dia mampu meredamnya, mampu menjaganya, tidak mampu untuk mengatakan karena itu tidak bermanfaat. Maka wajarlah jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Ashr Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Penekanan kepada kita semua, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah-perintahmu bisyarra wa dharra, dalam kondisi dan situasi apapun laksanakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang bertakwalah kepada, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalimatnya tekanan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa-apa yang kalian ucapkan, perhatikan apa-apa yang kalian tindakan, perhatikan apa-apa yang kalian lakukan, mampu bermanfaat untuk hari esok. Peringatan dari Allah, kalau tidak ada manfaatnya untuk hari esok, hari esok atau apa? Yaitu alam kubur kita, menjadi amal ibadah kita. Kalau tidak bermanfaat, hindarilah itu semua. Didampingi lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah khabir, maha mengetahui dan mengetahui bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang kita kerjakan. Allah melihat kita. Orang-orang yang tidak pandai berbicara dengan baik, orang-orang yang tidak pandai bertingkah dengan baik, adalah dia lalai terhadap Allah, padahal Allah melihat kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui apa-apa yang telah kita kerjakan. Dalam surat Al-A'raf, daun yang basah, yang kering jatuh ke bumi, Allah mengetahui, apalagi tindakan kita jemaah. Dan itu yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan itu akan dibeberkan di hadapan Allah tatkala kita ada di tenggorokan kita. Pintu taubat sudah tertutup, pintu amal sudah tertutup. Summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah, dengan jelas amal-amalan kita akan ditampakkan di hadapan kita tatkala kita dalam kondisi syakaratul maut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dua-duanya akan ditampakkan. Sekecil apapun amal ibadah kita akan ditampakkan, sekecil apapun kesalahan kita akan ditampakkan. Maka sekarang kewajiban kita adalah introspeksi diri, menghisab diri. Apabila
kita mampu untuk mendirikan sholat, bersolatlah dengan khusyuk. Jangan sampai kita menyesal tatkala kita disolatkan di depan imam. Jenazah yang di hadapan kita menyesal. Apabila kita di bulan Ramadan ini, kita tidak usah mengambil target harus hatam Al-Quran. Yang penting kita membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, kembali tadabbur Al-Quran. Banyak waktu-waktu, insya Allah banyak waktu kita memanfaatkan waktu itu untuk apa? Membaca Al-Quran. Afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Tetapi kita melalaikan membaca Al-Quran. Tetapi kita kalau ada kring, HP berbunyi, segera dibuka HP itu. Takut penting Al-Quran di nomor 2 kan. Apabila kita masih mampu membaca Al-Quran, lisan kita masih fasih membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran saat ini. Jangan sampai nanti menyesal tatkala kita dibacakan Al-Quran oleh keluarga kita, oleh tetangga kita. Tatkala kita sudah berbaring di hadapan Allah, dibacakan Al-Quran, dibacakan nasihat. Padahal dulu dinasihati tidak mampu. Dulu dinasihati oleh Al-Quran, dia tidak ada. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatun imana. Tidak ada nilainya di hadapan. Bacalah Al-Quran. Apabila kita masih diberikan kekuatan kalimat la haula wa la quwata illa billah, Allah berikan penggerakan kaki kita, niat kita untuk datang ke masjid, segeralah datang ke masjid. Jangan lalaikan masjid untuk hadir di masjid, karena ini adalah baitullah. Man salaka tariqan minal ilmi syalakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mampu menyisihkan waktu demi waktu untuk hadir di masjid dan mendengarkan ta'lim, diterima atau tidaknya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan salakallahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengerin walaupun ngantuk, tetapi ada di masjid, dengerin, hati kita dengerin. Salakallahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tiket untuk masuk surga. Allahu akbar. Jangan sampai jemaah yang dimuliakan Allah, saya sampaikan kembali, jangan menyesal apabila kita datang ke masjid sudah digotong oleh orang lain, sudah dipandu oleh orang lain, datang di masjid untuk disolatkan. Sekarang masih mampu melangkahkan kaki, lah sholat di rumah aja. Yang penting melaksanakan kewajibannya, menggugurkan tanggung jawabnya. Nanti menyesal tatkala dibopong oleh saudara-saudara kita, naik ambulan kek. Sekarang kan ke masjid naik motor, nanti bisa naik motor, nanti pasti naik mobil, ya, atau naik pasaran. Jangan menyesal. Ya Allah, menyesal saya. Dulu gak pernah ke masjid, sekarang digotong oleh orang lain untuk datang ke masjid. Allahu Akbar. Yang terakhir saya sampaikan, bersedekahlah. Jangan pandang siapa yang meminta. Jangan perhitungkan, oh dia meminta itu untuk apa? Jelas atau tidak? Jangan. Apabila kita mampu, berikanlah semampu kita. Karena sedekah, infak dan sedekah itu adalah yang akan mengangkat kita, yang akan menjadi shadow, perisai, baju kebesaran kita nanti tatkala kita di alam kubur, di alam mahsyar, di alam hisab. Jangan sampai, saya sampaikan kembali, menyesal kita tidak pernah bersedekah,
kita pilih-pilih untuk bersedekah. Silakan buka surat Al-Munafikun. Tatkala napas di tenggorokan, saya sampaikan kembali, dia akan berteriak walaupun yang sekelilingnya tidak mendengarkan. Apa teriakannya? Robbi, Robbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa ashaddaq wa akum minasul. Ya Allah, tangguhkan sejenak kematian kami ya Allah. Tangguhkan ya Allah kematian kami. Kami ingin bersedekah. Kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Kami akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Penyesalan orang-orang yang tidak pernah berkumpul dengan orang yang soleh, tidak pernah bersedekah. Tatkala dia napas di tenggorokan, Al-Munafikun, tinggal kita percaya atau tidaknya. Harta benda yang ada menjadi warisan. Harta kita menjadi warisan untuk anak kita, untuk istri kita kalau kita meninggal. Iya, kalau harta kita dipergunakan untuk baik, kalau tidak ya Allah menjadi azab untuk kita. Tetapi infak dan sedekah yang kita nafkahkan sekarang dalam kehidupan kita, itulah menjadikan perisai saya tadi sampaikan, shadow daripada panasnya api neraka, panasnya alam mahsyar. Bersedekahlah semampu kita. Bersedekahlah semampu kita, sebelum kita menyesal nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, akhir daripada kalimah yang saya sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, sering saya sampaikan motivasi untuk saya dalam surat Al-Ankabut. Alladzina, hai orang-orang yang beriman, wabtaghi fima ataqallah, upayakan untukmu apa yang kalian gali, apa yang kalian usahakan untuk negeri akhirat. Lillahi ta'ala dalam kita berbuat, lillahi ta'ala tatkala kita berdharma, lillahi ta'ala tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah apabila niat kita innama a'malu binniyat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita apa yang kita niatkan. Hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.